Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi memberikan konten-konten terbaik setiap harinya bagi Anda semua. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini. Hari Selasa, tanggal 17 November tahun 2020. Hari ini kembali seperti perkiraan kami di pagi hari di Market Outlook bahwa market Indonesia akan mengikuti berita euforia vaksin dan IHSG memang dibuka langsung menguat ke 5.516,580, sempat menyentuh titik tertingginya di 5.562,537 dan sempat turun ke 5.515,519 dan akhirnya naik sedikit, ditutup di 5.529,940. Dan kalau kita lihat IHSG mengalami penguatan 0,64% atau 35,068 poin. Yang perlu dicatat adalah hari ini IHSG kembali mencatatkan kenaikan total jumlah transaksi. Yaitu hari ini transaksinya sebesar 14,384 triliun. Jadi kembali naik dari hari Senin kemarin. Apalagi kalau dari hari Jumat kemarin yang hanya sekitar 8 triliun, sudah naik 1,5 kali lipat lebih. Tercatat 252 saham menguat dan 187 saham melemah. Dengan total market cap IHSG saat ini adalah 6.449,617 triliun. Dan setelah kemarin sempat investor asing mencatatkan net foreign sale, hari ini kembali investor asing mencatatkan net foreign buy sebesar 739,55 miliar. Dan kalau kita lihat secara weekly, investor asing masih masuk sebesar 2,41 triliun dan 1 bulan terakhir atau monthly, investor asing masuk sebesar 4,8 triliun. Memang kalau hari ini kita lihat investor asing masuk, fokusnya adalah di TLKM. Dan memang hari ini TLKM menjadi motor penggerak IHSG dikarenakan adanya berita keluar bahwa sudah sah Telkomsel melakukan private placement ke dalam Gojek dengan nilai investasi yang cukup jumbo yang jumlahnya triliunan. Dan hari ini kalau kita lihat memang dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, TLKM menjadi pemuncaknya dengan net foreign buy 548,3 miliar dengan total transaksi yang hari ini sangat besar untuk Telkom, 1,7 triliun. Sudah lama Telkom tidak lewat dari 1 triliun. Kemudian Telkom sendiri naik 150 poin atau 4,89% ke 3.220. Walaupun tadi sebenarnya Telkom sempat menyentuh 3.270. Kemudian terjadi aksi profit taking yang membuat dia turun kembali. Kemudian di posisi kedua ada BBCA, net foreign buy 342,2 miliar. Total transaksi 783,6 miliar. Dan BBCA mengalami kenaikan 350 poin atau 1,08% ke 32.750. Di posisi ketiga ada ICBP, net foreign buy 73 miliar, total transaksi 251,1 miliar, dan sahamnya menjadi yang paling tinggi kenaikannya di antara saham-saham yang dibeli oleh investor asing sebesar 500 poin atau 5,13% ke 10.250. Di tempat keempat ada Merdeka Cooper Gold atau MDKA, net foreign buy 67,9 miliar, total transaksi 209,9 miliar, dan sahamnya naik 25 poin atau 1,34% ke 1.885. Di tempat kelima ada Inco, net foreign buy 48,8 miliar, total transaksi 144,1 miliar, dan sahamnya naik 80 poin atau 1,78% ke 4.580. Sedangkan dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, pemuncaknya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Total transaksi 719 miliar dengan net foreign sale 93,2 miliar dan sahamnya berada di posisi 0 atau tidak mengalami perubahan. Sedangkan BBNI net foreign sale 43,3 miliar, sahamnya masih naik 75 poin atau 1,32% ke 5.750.
Di tempat ketiga ada GGRM, net foreign sale 28,8 miliar, total transaksi 103,8 miliar. Sahamnya masih naik 1,86% atau 775 poin ke 42.425. Gudang Garam juga termasuk saham yang kami rekomendasikan di rekomendasi kami kemarin. Kemudian Astra International Indonesia, net foreign sale 27,8 miliar, total transaksi 164,1 miliar, dan sahamnya turun 125 poin atau 2,11%. Satu-satunya yang turun dari daftar net foreign sales menjadi 5.800. Dan yang terakhir di tempat kelima ada UNVR, net foreign sale 21,3 miliar, total transaksi 126,6 miliar, dan sahamnya naik 50 poin atau 0,65% ke 7.775. UNVR juga termasuk saham yang kami rekomendasikan kemarin. Dan kalau kita melihat dari kurs rupiah kembali menguat secara fantastis 103 poin atau 0,73%. Jadi kursnya 1 US dollarnya adalah 14.027 rupiah. Sedangkan harga emas kembali menguat 1.887,35 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan adalah 851.336. Jadi penguatan rupiah lebih kuat daripada penguatan harga emas, sehingga harga emas dunianya naik, tapi kalau dirupiahkan menjadi turun. Kemudian kalau kita lihat dari indeks regional Asia, maka juaranya hari ini adalah Straits Times Index Singapura yang naik 1,09% atau 30,090 poin ke 2.778,090. LQ45 Indonesia juga naik dengan lumayan tajam 0,96% atau 8,373 poin ke 881,810. Dan Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami penguatan 0,42% atau 107,689 poin ke 26.014,619. Sedangkan Hang Seng Index Hong Kong atau HSI menjadi yang paling kecil penguatannya 0,13% atau 33,420 poin ke 26.415,090. Shanghai Composite Index atau SSIC menjadi satu-satunya yang berada dalam teritori merah, negatif 0,21% atau turun 7,07 poin ke 3.339,900. DXY atau dolar indeks hari ini diperdagangkan di 92,48 atau mengalami pelemahan 0,16 poin atau 0,17%. Dow Jones Index Future kita lihat melemah tipis 0,15% atau 46 poin ke 29.819. Sedangkan FTSE 100 Index London mengalami pelemahan tipis 0,22% atau 14,350 poin ke 6.406,210. Setra DAX Frankfurt atau GDXI juga melemah 0,04% atau 4,971 poin ke 13.132,820. Dari data-data yang kami sajikan tadi, kami memprediksi bahwa 55% IHSG besok berada dalam teritori merah. Karena kalau kita lihat, sebetulnya IHSG sendiri sudah 3 hari berturut-turut dalam teritori hijau, 13, 16, dan 17. Jadi kalau besok ada koreksi, itu masih wajar. Dan juga kita melihat market Eropa dan Amerika yang saat ini sedang koreksi tipis. Tapi ya kita masih harus menunggu lagi bagaimana penutupan market Eropa dan Amerika untuk memastikan bagaimana posisi besok. Oleh karena itu saksikan kami di Market Outlook besok pagi sebelum Anda memasuki pasar modal kita, supaya kita dapat lebih mendapatkan gambaran tentang bagaimana arah market dan juga pasar komoditas. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai konten dan informasi menarik dari carakai.id. Saksikan video-video kami yang sudah jumlahnya lebih dari 600 buah. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi lainnya.